dia sudah begitu lama make ya, kita lihat bagaimana diri dia, bagaimana kepribadiannya, sampai seberapa jauh, apakah dia ada suatu stres tertentu sehingga dari kecil sudah menggunakan, tapi apakah teratasi sehingga terus digunakan. Jadi kalau misalnya seseorang karena suatu stres menyalahgunakan narkoba, maka kita lihat kembali kenapa dia berkepanjangan. Apakah memang stresnya tidak terselesaikan dan terselesaikannya dengan narkoba sehingga menjadi sesuatu yang sesaat terselesaikan, namun dalam jangka panjang menjadi ketergantungan. Kalau jadi ketergantungan, maka dia akan, namanya ketergantungan, akan terus memakai. Jadi pada awalnya mungkin karena iseng, bisa aja iseng, berikutnya mungkin karena dia stres juga bisa, lalu teratasi dengan narkoba, tapi lama-lama menjadi suatu kebutuhan tersendiri dari dirinya yang akhirnya disebut dalam sebagai suatu ketergantungan. Kita lihat dulu dia pakai narkoba apa, tapi yang sering itu narkoba yang jadi dalam tubuh manusia itu di otak ada namanya endorfin. Tapi kalau kita terus memakai, maka itu tidak lagi terbentuk oleh otak kita, maka kita butuhkan. Jadi disitulah segi negatifnya, sehingga akhirnya dibutuhkan adanya narkoba. Penolakan itu tergantung orangnya, apakah dia menolak. Tapi kalau menolak, apakah dia sanggup untuk tidak memakai karena sudah ada ketergantungan. Penolakan itu kan suatu pemikiran untuk menolakkan, suatu perasaan untuk menolak. Tapi kalau badannya sudah rusak, sudah ketergantungan, maka dia sangat sulit untuk melepas dan terpaksa mengatasi dengan memakai lagi. Tapi sekarang tinggal dirinya betul-betul bertekad, maka dia tahan. Walaupun misalnya menderita, tahan dulu, karena kalau tidak, tetap tidak teratasi. Ya, mungkin ada gejalanya. Kita lihat dari bagaimana dia bersikap, bagaimana mungkin dia juga nanti ya kelihatan seperti orang lesu, kelihatan tergantung narkobanya. Lalu bisa juga dia misalnya kelihatan merinding, kelihatan seperti orang flu. Jadi